Mungkin dari salon potong rambut aja ya videonya. Kita lanjut trip lagi. Sedikit trip kemana ya kira-kira ya, lewat perbatasan antara Hulu Sungai Utara sama Tanjung Tabalong. Jadi di Tanjung Tabalong ini, sorry kameranya gue tutup sedikit. Oke. Apa ini? Nah, di sini antara perbatasan Hulu Sungai Utara sama Tanjung Tabalong udah saya lewati. Jadi ini udah masuk Tanjung Tabalong. Kebetulan juga saya pernah juga kerja di daerah sini. Jadi saya sedikit banyak lah tahu seluk-beluk jalan tikusnya atau gimana ya waktu saya kerja di daerah sini. Kebetulan juga saya bagian lapangan kemarin. Di sini sih lebih apa namanya ya, lebih luas kalau untuk jalurnya atau jalannya nggak sesempit di daerah saya. Jadi kalau untuk di daerah kecamatannya sini, Kecamatan Pugaan kalau nggak salah namanya, ada masjid, terus ada jalan menuju ke dalam, terus kita mutar balik nanti di dalam sana. Mutar balik, bukan mutar balik sih, lebih ke jalan alternatif buat pulang ke rumah. Oke, di sini ada belokan kalau nggak salah. Nah itu dia tuh, ada yang orang yang keluar itu. Di sini sih kalau untuk jalannya sendiri lebih sempit karena ya masuk ke dalam ya jelas lah lebih sempit, bukan jalan kabupaten. Tapi yang saya suka kalau jalan masuk ke dalam-dalam kayak gini itu apa namanya ya, lebih tenang, lebih asri karena di apa ya namanya, kayak ya karena di dalam daerah, dalam hutan. Kalau misalkan di hutan sih nggak hutan juga, daerah rawa, masih di daerah rawa sih di sini. Cuman karena dia masuk ke dalam nggak ada hiruk pikuk kendaraan-kendaraan besar, jadi saya suka kayak gitu, jalan trip-trip kayak gini. Walaupun jalannya nggak semulus yang di jalan raya ya. Nah ini kan kayak masuk hutan kan jadinya. Tapi saya suka, jadi tenang kayak gitu kondisinya. Walaupun jalannya berlobang-lobang, tapi saya suka. Soalnya kan untuk kelas motor saya juga untuk naked bike lebih kepake shock breaker yang di depan itu loh. Jadi kalau misalkan dia masuk ke lubang yang ya standar jalan rusak ya, nah kayak gini tuh nggak berasa. Jadi nggak berasa dalam artian ya enak aja, tetap dilibas saja terus jalan-jalan yang kayak gini. Nah ini kan masuk ke dalam perhutanan hutan kayak gini, sempit coy. Tapi nanti di dalam ada perkampungan loh. Jadi di dalam itu banyak usaha-usaha warga sekitar di sini yang berbagai macam. Rata-rata sih mereka, karena di sini masih di daerah rawa ya, ada yang masih bertani sawah kayak gitu. Terus ada juga yang pengepul karet atau penyadap karet ya. Terus untuk ada juga yang usaha-usaha ayam kayak gitu. Banyak pengusaha-pengusaha yang UMKM ya, atau ya kayak gini nih. Ini kan ada apa namanya, usaha-usaha ayam, peternakan ayam potong kayak gitu. Wow, jalannya juga agak sedikit ekstrim juga kalau jembatan-jembatannya kayak gini. Nah jadi orang-orang di sini menggantungkan hidup mereka itu dengan berusaha kayak gitu. Jadi ada yang ternak ayam, ada yang ke sawah, ada yang jual karet atau menyadap karet kayak gitu, perkebunan. Kalau misalkan di daerah sini sih, nah ini kan udah mulai banyak rumah nih, perkampungan di sini. Jadi nanti di jalan di sini nanti bisa tembus ke kabupaten saya juga. Jadi ini masih Kabupaten Tabalong di sini. Tapi nanti untuk jalan di ujung sana nanti ada persimpangan yang nanti bisa belok menuju ke arah Hulu Sungai Utara atau domisili saya sekarang.
saya 1 tahun kerja di sini. Kebetulan saya karyawan bank ya. Jadi sebelum saya dimutasi keluar kota, saya sempat 1 tahun kerja di Tanjung Tabalong, bagian marketing lapangan. Jadi saya sedikit banyak hafal lah jalan-jalan di sekitar sini. Nah ini kan nih mobil yang ngangkut ayam nih. Ada juga beberapa nasabah saya di sini. Makanya saya nostalgia banget nih kalau masuk ke dalam sini. Soalnya di sini masyarakatnya rata-rata banyak yang usaha kayak gini, ayam, terus ada juga yang usaha tambak ikan ternak lele ya, kalau misalkan di daerah-daerah lain tambak lele kayak gitu, mengandalkan konstur tanahnya mungkin ya di sini karena rawa. Jadi masyarakat di sini juga menyesuaikan juga kalau misalkan mereka mau usaha atau misalkan mau ternak atau mau berkebun, pasti menyesuaikan juga. Sorry, saya salip dulu. Oke. Nah, di sini kan udah mulai banyak juga nih pemukiman warga. Ada sekolah. Terus di sini yang walaupun jalannya sempit, setidaknya di sini masih ada aspalnya ya guys. Jadi ada juga beberapa jalan di daerah dalam kayak gini yang nggak ada aspalnya. Jadi dulu saya sempat juga trip ke dalam daerah kayak gini, di daerah Hulu Sungai Utara itu ada yang belum ada aspalnya. Jadi entah itu kemarin sempat kesasar soalnya. Jadi tiba-tiba sampai nemu jalan yang udah nggak ada aspalnya, cuman tumpukan tanah doang. Jadi terus ada beberapa sempat 1 atau 2 kilometer lah jalannya kayak gitu, baru nemu jalan aspalnya lagi. Jadi lucu itu kemarin. Soalnya saya nggak terlalu mau ngandelin GPS juga kalau misalkan dari trip-trip kayak gini. Kalau saya sih pribadi, kalau misalkan jalan, kalau saya nggak tahu ya, saya jalanin dulu, terus kalau udah mentok, kalau misalkan udah ya bahasanya mungkin kesasar ya, baru saya tanya sama orang. Jadi saya mau jalanin dulu, biarpun kesasar juga saya setidaknya tahu lah daerah mana, ini daerah mana kayak gitu. Kalau untuk daerah Tabalong sini sih saya udah hafal. Jadi ini nanti keluarnya di perbatasan juga. Cuman di sini jalannya itu jalan lewat belakang. Lewat belakang itu kayak apa namanya ya? Tadi kan saya potong rambut, tadi dari rumah ke potong rambut itu lewat jalan provinsi ya, jalan besar. Nah ini saya balik ke rumah, maju sedikit dari tempat potong rambut yang saya tadi ke jalan alternatifnya yang di daerah dalam. Nah sekalian juga mau jalan-jalan sih, ngetrip di sini. Walaupun jalannya nggak semulus yang di luar sana, tapi saya suka karena di sini lebih tenang, nggak ada mobil gede-gede yang bisa ngalangin saya buat trip kayak gini. Oh tadi kebetulan ada yang jual jamur, atau misalkan kalau teman-teman tahu ya, jamur itu kan ada berbagai macam ya. Itu jamur yang dijual orang di sini itu enak loh kalau di sup. Saya juga kemarin pas lihat beberapa WA story teman-teman saya, lagi musim, karena musim hujan kan dia tumbuh tuh di kayu-kayu. Jadi itu dijual lumayan dan memang enak kalau misalkan di sup. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman di sini apakah pernah makan sup jamur kayu kayak gitu. Biasanya kan jamur itu ada jamur kuping ya, jamur yang dijual di minimarket. Kalau di sini itu sebutannya sih jamur kayu atau ulat kayu kalau misalkan bahasa sini. Bukan hulat, bukan ulet ya, kulat. Bahasa di sini sih. Nah di sini persimpangan 3-nya, jadi saya mau keluarnya lewat sini. Di sini kalau misalkan saya belok kanan itu masuk ke dalam lagi, berarti saya harus belok kiri dulu. Belok kiri, oke. Nah ini kan jalannya udah lumayan parah juga sih di sini. Di sini nanti keluarnya itu di daerah yang namanya Tabur, atau misalkan di Tabur itulah perbatasan antara Amuntai atau Hulu Sungai Utara dengan Tanjung Tabalong. Mungkin nanti next time saya explore juga tempat wisatanya, sekalian kenalin juga wisata-wisata apa aja di sini. Soalnya di sini ada beberapa wisata kayak sejenis apa ya?
Pokoknya banyak tempat wisata di sini yang spot-spot fotonya itu bagus-bagus. Jadi taman bunga ya kalau nggak salah itu, kata orang-orang di sini, sama taman burung. Ini kalau nggak salah di sini deh, kalau nggak salah ya. Soalnya terakhir saya di sini sama istri. Nah ini kalau nggak salah ini Sapana, terus yang taman bunga ini, Taman Sapana sama taman bunga. Hari libur biasanya itu ramai di situ. Soalnya kan hari ini Mas, oh ya hari ini hari Minggu ya. Berarti Mas harusnya ramai tuh nanti kalau ke agak siangan dikit. Soalnya kalau pagi kan nggak mungkin juga orang langsung liburan pagi-pagi. Paling nggak kan sore-sore itu. Aduh, kok jalannya banyak banget ya lubangnya. Di sini, aduh lobaknya luar biasa ya, luar biasa. Ini apa kabar kalau spot firing ya, yang terjal jalan-jalan kayak gini, tiba-tiba mentok aja nanti di bawahnya. Kalau saya sih udah terbiasa kalau jalan-jalan kayak gini pakai naked bike, enak-enak aja. Walaupun tetap berasa ya kalau dapat lubang yang gede kayak gitu. Cuman tetap aja sih masih bisa dihandle, karena handle-nya ini kan yang paling enak nih. Kalau misalkan dari stang lebar ini kita mau kayak gini, nah jadi hindarin rintangan itu lebih, tangan kita lebih terkontrol ya. Kalau misalkan dari spot firing itu posisi stangnya aja udah stang balap kan. Stang balap itu ya kalian tahu sendiri, kalau misalnya posisinya itu pasti kayak segitiga kayak gitu. Pasti untuk belok-belok agak sedikit susah. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini enak banget. Walaupun jalannya kayak gimana pun. Cuman minusnya mungkin kalau dari naked bike diadu balapan mungkin ya. Nah kalau misalkan diadu balapan ya jelas lah, naked bike mau diadu balapan di jalan yang lurus ya jelas kalah lah sama sport firing. Sport firing kan mereka memang fokusnya ke speed, akselerasi. Kalau misalkan dari naked bike apalagi sejenis kayak cyber ini kan lebih ke torsinya ya, dari tarikan bawah sampai tengah kayak gitu. Kalau udah tarikan atas itu udah bukan dia lagi kayak gitu. Saya juga dulu sempat juga ngepetokin nih katup gasnya ini sampai habis. Itu nggak terlalu bisa lari juga, nggak bisa diandelin buat lari kayak gitu. Lebih ke santai sih, santai kayak gitu. Terus mau selap-selip enak, terus pemakaian harian juga nggak terlalu menyiksa posisi kayak gitu, posisi riding. Lumayan cerah ya hari ini. Nah ini di sini ada satu lagi taman wisata yang namanya Danau Biru. Jadi Danau Biru ini kenapa jadi Danau Biru? Ya mungkin karena danaunya memang biru. Jadi dulu sih, nah itu Danau Biru sedikit ya. Kalau misalkan kalian bisa lihat itu Danau Biru. Danau Biru itu kayak bukan kenapa-napa ya. Jadi itu kebetulan aja dari danaunya itu setelah ada pengerukan tanah tiba-tiba muncul air yang kayak gitu yang berwarna biru. Nah di sini kita udah sampai di perbatasan yang saya bilang tadi di sini. Nah jadi ini udah perbatasan, saya udah masuk ke daerah Hulu Sungai Utara lagi. Jadi ini jalur provinsi yang apa namanya ya, yang gede lagi kayak gitu. Tadi kan kita masuk di jalur daerah ya. Kalau ini jalur provinsi udah bisa saya kebut lagi, nggak ada halangan sama lubang-lubang yang ganggu tadi. Sedikit cerita juga nih, sedikit mengenai motor baru yang sudah di launching Yamaha ya. Yamaha Fazio ya itu ya. Fazio kalau nggak salah ya namanya ya. Itu sih kalau menurut pendapat pribadi saya motor yang unik ya yang dikeluarin Yamaha. Fazio itu katanya mesinnya hybrid tapi dengan harga yang lebih ekonomis karena dia menyasar kalangan menengah mungkin ya. Kalau nggak salah itu saya baca harga resminya itu 22 jutaan sekian lah. Dengan postur tubuh yang saya lihat juga di beberapa
website atau websitenya Yamaha itu kayak Vespa ya. Jadi dia konsepnya klasik, tapi fitur-fitur yang di dalamnya itu sangat kekinian kayak gitu. Fitur-fitur Yamaha yang udah up to date lah, yang disematkan ke dalam situ. Si Fazio ini mungkin segmentasinya itu apa namanya ya, lebih ke anak muda sih. Apalagi kalau cewek-cewek yang SMA yang mau udah bisa naik motor kayak gitu, mungkin bagus tuh dibeliin orang tuanya kayak gitu. Soalnya itu klasik banget, beda dari Matic-Matic yang lain yang sekarang yang lebih apa namanya ya, mungkin dari segmen-segmen tertentu ya, mereka bersaing kayak Scoopy kalau dari Honda. Karena ini Fazio Yamaha ini dia berani banget, dia berani dalam artian dia dengan desain yang apa namanya, di luar rata-rata motor kebanyakannya ya. Jadi Yamaha Fazio ini klasik dengan bulet-buletannya, bentuk-bentuknya. Mungkin kalian bisa juga cek gimana bentuk Yamaha Fazio ini sebenarnya. Bagus sih. Saya juga nanti kalau misalkan ada di dealer juga mungkin next time saya mau lihat juga tuh. Soalnya mau nanya-nanya aja sekalian, kalau misalkan saya mau servis ke dealer Yamaha tiba-tiba ada itu kan lumayan juga nanti buat saya kontenin, review juga sekalian, plusnya juga buat Yamaha-nya juga promo gratis kayak gitu, lumayan juga. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk trip kita hari ini. Soalnya juga udah mau sampai rumah juga nih.